Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa juga marilah kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Dr. Wanda Ramansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran di program studi pendidikan informatika Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel dari jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang teori belajar konektivisme, yang dimana teori pembelajaran ini adalah sebuah pendekatan inovatif yang menekankan pentingnya hubungan antara individu, informasi, dan teknologi dalam proses pembelajaran. Di era digital ini, konektivisme menjadi kunci untuk memahami bagaimana pengetahuan mengalir dan berkembang dalam jaringan yang saling terhubung. Menurut George Siemens, selaku penemu teori belajar konektivisme, mengatakan bahwasanya learning theory for the digital age, yaitu pada sebuah blognya tahun 2004, artinya bahwasanya teori pembelajaran untuk era digital bahwasanya cocok sekali untuk era digital yang saat ini berperan tentang teknologi. Kemudian rekannya pada tahun 2005 mengatakan bahwasanya pengetahuan memiliki banyak penulis, pengetahuan memiliki banyak sisi, ia tampak berbeda bagi setiap orang dan berubah dari waktu ke waktu. Sebuah pengetahuan bukanlah deskripsi tentang sesuatu, melainkan sebuah cara untuk berrelasi dengan sesuatu. Jadi, teori pembelajaran ini sebuah pengetahuan yang harus selalu dicari, bahwasanya pengetahuan selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan kesimpulannya dari dua penemu teori pembelajaran konektivisme, bahwasanya teori belajar konektivisme adalah proses membangun jaringan untuk mencari informasi, menyaring mana yang relevan, menghubungkannya dengan ide lain, dan memperbarui pemahaman tersebut secara terus-menerus karena pengetahuan selalu berubah. Seperti yang saya katakan barusan, bahwasanya pengetahuan dapat berubah dari masa ke masa. Jadi kita sebagai peserta didik atau mahasiswa seharusnya mencari informasi secara terus-menerus dan memilihnya mana yang relevan dan yang tidak. Kelebihan dari teori pembelajaran konektivisme bahwasanya yang pertama adalah adaptasi terhadap waktu baru pengetahuan. Teori ini dianggap paling realistis untuk menangani fakta bahwa pengetahuan menjadi usang dengan sangat cepat. Daripada memaksa siswa menghafal fakta yang akan segera kadaluarsa, teori ini membekali mereka dengan kemampuan untuk menemukan informasi terbaru. Yang kedua, sesuai dengan digital natif, siswa zaman sekarang berpikir dan memproses informasi secara berbeda. Konektivisme memfasilitasi gaya belajar mereka yang multitasking, menyukai grafik, dan terhubung dalam jaringan, alih-alih pendekatan linear. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada pembelajar. Siswa memiliki otonomi penuh, mereka menjadi pencipta konten, misalnya melalui blog atau wiki. Kemudian, bukan sekedar konsumen pasif, ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, menghargai keragaman opini. Konektivisme menekankan bahwa pengetahuan yang utuh tidak dipegang oleh satu orang atau guru, melainkan tersebar di jaringan. Ini mengajarkan siswa untuk mencari berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan meta. Siswa tidak hanya belajar materi, tetapi belajar cara belajar, learning to learn, menyaring informasi dan menavigasi kekacauan informasi atau chaos navigation. Dari kesimpulan tersebut, bahwasanya teori pembelajaran konektivisme adalah proses menyaring informasi dan menavigasi kekacauan informasi, atau bisa disebut ketika kita memiliki banyak informasi, pengetahuan tentunya kita memiliki untuk cara memilihnya. Nah, di sini titik kunci dari teori belajar konektivisme, bahwasanya menentukan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Kesimpulan dari materi yang saya bahas, bahwasanya teori belajar konektivisme berfokus pada teknologi dan jaringan, yang mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai proses yang dinamis dan terhubung. Dalam memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan beragam, menghapus batasan tradisional dalam pembelajaran. Itulah materi yang saya dapatkan dari jurnal dan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.